Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan semuanya. Pada video ini saya akan melakukan praktikum IPA dengan judul percobaan pemantulan cahaya. Tujuan percobaan ini adalah untuk mengetahui sifat-sifat cahaya, sifat bayangan pada cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung, serta menentukan fokus cermin cekung. Adapun alat dan bahan yang perlu kita gunakan yaitu ada lilin, ada korek, penggaris, busur derajat, cermin cekung, cermin cembung, ada celah cahaya, senter, cermin datar, dan layar atau tabir kertas. Pada percobaan pertama, saya menyalakan senter dan mengarahkannya langsung ke layar kertas. Terlihat bahwa cahaya hanya mengenai permukaan kertas dan tidak menghasilkan pantulan cahaya yang dapat diamati dengan jelas ke arah tertentu. Cahaya tampak menyebar pada permukaan kertas karena memiliki permukaan yang tidak rata. Dari pengamatan ini dapat disimpulkan bahwa tidak semua permukaan memantulkan cahaya secara teratur. Selanjutnya, saya mengarahkan cahaya dari senter ke permukaan cermin datar. Setelah cahaya mengenai cermin, terlihat bahwa cahaya dipantulkan dan membentuk titik atau berkas cahaya pada layar kertas. Pantulan cahaya terlihat lebih jelas dibandingkan saat cahaya langsung diarahkan ke kertas. Hal ini terjadi karena permukaan cermin datar licin dan rata sehingga dapat memantulkan cahaya dengan teratur. Ketika posisi senter diubah, arah pantulan cahaya pada layar juga ikut berubah. Dari pengamatan ini dapat diketahui bahwa cahaya yang datang ke cermin akan dipantulkan kembali. Percobaan ini membuktikan bahwa cermin datar merupakan pemantulan cahaya yang baik. Selain itu, hasil percobaan menunjukkan bahwa arah cahaya pantul dipengaruhi oleh arah cahaya datang. Semakin tepat cahaya mengenai cermin, semakin jelas pula pantulan yang dihasilkan pada layar kertas. Berdasarkan percobaan ini, dapat disimpulkan bahwa cahaya memiliki sifat dapat dipantulkan dan cermin datar memantulkan cahaya secara teratur sehingga pantulannya dapat diamati dengan jelas. Selanjutnya, kita menyiapkan busur derajat dan meletakkannya di depan cermin datar. Posisi busur derajat disesuaikan sehingga titik tengah busur berada tepat pada titik datangnya cahaya di permukaan cermin. Setelah itu, kita membuat garis normal, yaitu garis yang tegak lurus terhadap permukaan cermin. Kemudian, senter dinyalakan dan diarahkan melalui celah cahaya menuju cermin. Terlihat bahwa cahaya datang mengenai permukaan cermin dan dipantulkan ke arah lain. Dengan menggunakan busur derajat, kita mengukur besar sudut datang, yaitu sudut antara sinar datang dengan garis normal. Selanjutnya, kita mengukur besar sudut pantul, yaitu sudut antara sinar pantul dengan garis normal. Dari hasil pengukuran diperoleh bahwa sudut datang sebesar 30 derajat dan sudut pantul juga sebesar 30 derajat. Hasil ini menunjukkan bahwa besar sudut datang sama dengan besar sudut pantul. Dengan demikian, percobaan ini membuktikan hukum pemantulan cahaya pada cermin datar, yaitu sudut datang selalu sama dengan sudut pantul. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa cahaya dapat dipantulkan oleh cermin datar dan arah pantulannya mengikuti hukum pemantulan cahaya. Selanjutnya, pada percobaan ini, saya meletakkan lilin di depan cermin datar, lalu menyalakan lilin, dan mengamati bayangan yang terbentuk. Terlihat bahwa bayangan lilin tampak tegak sama besar dengan bendanya, dan berada di belakang cermin. Selanjutnya, saya menggeser lilin ke beberapa posisi di depan cermin datar. Saat lilin digeser mendekati cermin, bayangan juga tampak mendekati cermin. Saat lilin dijauhkan dari cermin, bayangan juga tampak semakin jauh di belakang cermin. Dan ketika cermin digeser ke kiri dan kanan, posisinya tidak berubah.
Dari pengamatan ini dapat disimpulkan bahwa jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Bayangan yang terbentuk pada cermin datar bersifat maya, tegak sama besar dengan bendanya, dan mengalami pembalikan kiri dan kanan. Bayangan disebut maya karena tidak dapat ditangkap pada layar. Selanjutnya, saya meletakkan lilin di depan cermin cembung dan menyalakan lilin. Lalu, saya mengamati bayangan yang terbentuk. Terlihat bahwa bayangan lilin tampak tegak lebih kecil daripada benda sebenarnya dan berada di belakang cermin. Selanjutnya, saya menggeser lilin ke beberapa posisi di depan cermin cembung. Bayangan tetap terlihat tegak dan lebih kecil, tetapi ukurannya sedikit berubah sesuai jarak benda terhadap cermin. Dari pengamatan ini dapat disimpulkan bahwa cermin cembung selalu menghasilkan bayangan maya, tegak, dan diperkecil. Pada percobaan terakhir, saya meletakkan lilin di depan cermin cekung, kemudian menyalakan lilin dan mengamati bayangan yang terbentuk. Bayangan yang terlihat bergantung pada jarak lilin terhadap cermin. Saat lilin berada cukup dekat dengan cermin, bayangan tampak tegak dan diperbesar. Selanjutnya, saya menggeser lilin ke beberapa posisi di depan cermin cekung dan mengamati perubahan bayangannya. Terlihat bahwa ukuran letak dan bentuk bayangan dapat berubah sesuai dengan posisi lilin. Pada saat lilin digeser semakin jauh dari cermin cekung, bayangan tampak semakin kabur dan mulai menghilang dari cermin. Ketika bayangan sudah tidak terlihat jelas atau menghilang, saya mengukur jarak lilin terhadap cermin menggunakan penggaris. Pengukuran dilakukan dari permukaan cermin hingga posisi lilin. Jarak yang diperoleh dicatat sebagai jarak benda dan digunakan sebagai perkiraan jarak fokus cermin cekung. Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa cermin cekung dapat menghasilkan bayangan yang berbeda-beda tergantung pada jarak benda terhadap cermin serta memiliki titik fokus yaitu titik tempat sinar-sinar pantul berkumpul.